ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya tidak melanjutkan pembahasan tentang alam barzah. Kita akan sambung pada kesempatan yang lebih bagus pada saatnya. Jadi saya ingin menyampaikan kelanjutan menyampaikan ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui oleh kita semuanya. Sampai nanti kita menemukan ayat yang berhubungan dengan alam barzah tadi. Jadi saudara sekalian, kemarin pada pertemuan yang terakhir kita sudah sampaikan ayat-ayat dalam surat Ali Imran yang terdiri dari 200 ayat ini. Tapi yang kita ambil yang penting-penting, jangan sampai lupa, karena surat ini berisi banyak cerita. Cerita-cerita itu boleh dihafalkan, tapi di balik cerita itu ada sesuatu yang harus lebih ditekankan untuk diingat. Dan itulah ayat-ayat muhkamat yang kita wajib memahaminya. Yang terakhir kemarin sudah sampai ayat 104 dan seterusnya kan. Tapi ada yang ketinggalan yang perlu diingat lagi, yaitu pembahasan surat Ali Imran dari tafsir bukan tafsir Kemenak ya, tapi tafsir ini. Ini apa kemarin ini? Al-Mu'minun. Sini loh. Ali Imran ayat 102. Nah, ini kan sering dibaca oleh para khatib, terutama pada khutbah nikah sebetulnya. Khutbah nikah ini, khutbatul hajat, khutbatul hajah. Tapi kemudian dipakai dalam semua khutbah oleh sebagian muslimin. Saudara sekalian, pada ayat ini ada kalimat penting, sekali lagi saya harus tekankan berulang-ulang supaya kita semua benar-benar paham dan disampaikan kepada orang lain yang tidak bisa ikut bersama kita mengkaji ayat-ayat ini. Tapi saudara harus paham dulu, paham benar baru disampaikan, ya. Paham dulu baru disampaikan, pakai bahasa sampean. Kalau nerangkannya nggak bisa ya pakai bahasa sampean yang sudah mengerti. Di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini sudah hafal semua ini ayat ini. Ya kan? Hafal sudah. Sekarang saudara harus bisa menerangkan kepada orang lain. Bagaimana menerangkannya? Bacanya yang betul dulu. Setelah betul bacaannya, lalu diartikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Pakai fi'il mudhari ini. Pakai fi'il madhi. Jadi sudah beriman, belum akan beriman. Ya, sudah beriman, sudah masuk Islam dan sudah sholat. Bukan baru syahadat saja. Sudah sholat ini. Ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Ya, ittaqu fi'il amr, kata kerja perintah yang ditujukan kepada yang diperintah itu jamaah. Ya, maf'ulnya banyak orang. Yang hitopnya, yang diajak bicara itu banyak orang. Ittaqullaha, bertakwalah kalian semua. Yang diperintah itu kalian semua muslimin, orang-orang beriman. Bertakwa kepada siapa? Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, bukan takut kepada polisi lalu lintas. Kalau saudara takutnya kepada polisi lalu lintas, kalau ada lampu merah ada polisi jaga, nggak berani nerjang, polisinya nggak ada, terjang. Itu namanya takwa kepada polisi lalu lintas. Kita disuruh bertakwa kepada Allah. Ya. Bertakwalah kalian semua kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Yang terpenting di ini nih kalimat yang di belakangnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala, dan janganlah tamutunna, benar-benar kalian mati. Janganlah kalian sampai mati. Jangan benar-benar mati kalian, illa kecuali wa antum, dan kalian ketika mati itu adalah muslimun, orang-orang yang muslim. Ya, seperti sudah pernah disampaikan kemarin, makna ayat ini, kamu jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir dalam hadisnya. Ini pembahasnya banyak ini. Ya. Dan saudara, kita semua ini orang-orang yang sudah mengaku beriman kan? Ya Pak? Ya Bu? Sudah mengaku beriman kan? Nah, ada ini hadis tentang orang yang beriman, yang Allah heran kepada mereka. Mereka kok bisa beriman? Ya. Sehingga Imam Ibnu Katsir membawakan hadis ini. Nih. Wa kama jaa fil hadisi, dan sebagaimana telah datang dalam sebuah hadis, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah telah bersabda, yauman, kapan beliau bersabda? Pada suatu hari. Hari apa? Enggak tahu, enggak disebut. Pada suatu hari dulu, kata sahabat Nabi. Beliau berkata li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Apa perkataan beliau? Ayyul mu'minina a'jabu ilaikum imanan. Ayyu, yang manakah di antara al-mu'minina, orang-orang beriman itu, yang a'jabu, paling mengherankan, paling menakjubkan, ilaikum, kepada kalian, imanan, imannya. Jadi para Nabi suatu hari kumpul-kumpul dengan para sahabatnya, lalu ngasih pertanyaan. Menurut kalian, siapakah orang yang beriman yang paling mengherankan keimanannya? Yang paling menakjubkan keimanannya?
Itu Pak, Bu. Jadi Nabi memang sengaja bertanya kepada para sahabatnya. Orang mukmin yang mana yang paling kalian kagumi keimanannya, kalau bahasa terjemah bebasnya. Orang mukmin yang mana yang kalian paling takjub, paling kagum terhadap keimanannya. Kalau bahasa hadisnya ayyul mu'minina, ayyu itu artinya yang mana, al mu'minina orang-orang beriman, orang-orang beriman yang mana, yang ajabu lebih menakjubkan, mengagumkan, mengherankan ilaikum kepada kalian imanan imannya. Qalu mereka para sahabat dengan polos menjawab, al malaikatu, imannya para malaikat ya Rasulullah. Imannya para malaikat, gak ada yang mengalahkan, manusia semuanya kalah ya Rasulullah. Qala, Rasul menjawab, wa kaifa la yu'minun. Kalau kamu bilang yang paling mengagumkan keimanannya adalah imannya para malaikat, kata Nabi, wa kaifa la yu'minuna, dan bagaimana mereka tidak akan beriman? Bagaimana mungkin malaikat itu tidak akan beriman? Wahum, sedangkan mereka para malaikat itu inda rabbihim, sehari-hari berada di hadapan Allah Tuhan mereka. Bukan itu yang paling mengherankan imannya. Kalau malaikat beriman itu biasa. Itu makhluk yang diciptakan oleh Allah itu untuk taat kok. Gak ada malaikat yang membangkang, tuh gak ada, kecuali iblis. Iblis dulunya dari kalangan bangsa malaikat juga, tinggalnya bersama dengan bangsa malaikat di tempat yang sama, di jannah, di surga. Tapi kemudian dikeluarkan dari surga karena disuruh menjalankan satu perintah saja nggak jalan, apalagi banyak perintah. Bukan malaikat. Kalau malaikat bagaimana mereka tidak beriman sedangkan mereka sehari-hari berada di hadapan Allah. Terus wadzakaru, dan kemudian mereka para sahabat menyebut, oh kalau begitu al-anbiya'a, imannya para malaikat ya, imannya para nabi ya Rasulullah. Para nabi lah manusia beriman yang paling mengagumkan, paling mengherankan, menakjubkan keimanannya. Qala, Rasul menjawab, beliau bersabda, masih belum benar jawabannya. Kalau kamu bilang para nabi itu imannya paling hebat imannya, belum, bukan itu. Kalau nabi itu semuanya beriman, nggak ada nabi nggak beriman. Itu biasa. Itu biasa. Wa kaifa la yu'minuna, dan bagaimana mereka tidak akan beriman? Bagaimana para nabi itu tidak akan beriman? Wal wahyu, sedangkan wahyu itu yanzilu, selalu turun alaihim kepada mereka. Kalau para nabi beriman itu biasa. Orang wahyu itu turunnya kepada mereka kok. Gitu. Qalu, mereka para sahabat kemudian berkata, kok salah lagi jawaban kita? Ini pertanyaan antara guru dan murid. Dan ini sistem pembelajaran yang hari ini diikuti oleh seluruh guru, sistem belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar, KBM, ya, kegiatan belajar mengajar yang bagus kan, orang dikasih pertanyaan dulu. Kalau kami dulu, kalau saya sebagai dokter spesialis, kalau ada seminar itu, ada workshop, dikasih soal dulu, pretest dulu. Pretest tentang hal yang akan dipelajari. Setelah pretest, nanti nilainya jelek-jelek semua itu. Nah, terus dikasih ilmunya. Habis dikasih ilmunya, terus post test. Nah, ini Nabi ngasih pretest pada para sahabatnya. Iman siapa yang paling mengagumkan menurut kalian? Mereka bilang, imannya para malaikat. Salah. Imannya para nabi. Salah. Belum tepat. Faqalu, lalu mereka berkata, fanahnu, maka kalau begitu kami ya Rasulullah.
Imannya kami ini, kami para sahabatmu ini ya Rasulullah. Ini agak sombong dikit nih dia. Ya imannya kami ya Rasulullah. Qala, Rasul ternyata masih belum membenarkan. Beliau menjawab, wa kaifa, dan bagaimana la tu'minuna, kalian tidak beriman, wa ana, sedangkan aku baina adhurikum, ada di antara punggung-punggung kalian. Bagaimana kalian tidak akan beriman sedangkan aku ini bersama kalian sehari-hari? Qalu, mereka para sahabat akhirnya menyerah. Enggak bisa jawab. Enggak tahu lagi kami ya Rasulullah. Fa ayyun nasi ajabu imanan. Lalu kalau begitu siapa, yang manakah manusia di antara manusia ini? Manusia yang mana ya Rasulullah? Yang ajabu imanan, paling mengagumkan, mengherankan, menakjubkan keimanannya. Qala, perhatikan saudara, ini inti permasalahannya. Jawabannya yang tepat. Qala, Rasulullah SAW kemudian bersabda, orang yang paling mengherankan keimanannya adalah kaumun, sekelompok orang, suatu kaum yang yaji'una, mereka akan datang. Jadi waktu itu belum ada. Waktu Nabi ngomong itu orang yang disebut oleh Nabi ini belum ada. Itu adalah sekumpulan orang yang mereka akan datang nanti mim ba'dikum, sesudah kalian para sahabat ini sudah enggak ada, pada mati semuanya. Orang-orang itu yajiduna, mereka mendapati suhufan, lembaran-lembaran Quran. Mereka cuma mendapatkan lembaran Quran, tidak pernah menyaksikan turunnya wahyu, tidak pernah kenal dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka cuma mendapatkan lembaran-lembaran wahyu ini. Mereka cuma dapat lembaran-lembaran begini, lalu mereka baca, lalu mereka percaya kepada isinya. Ya, yajiduna suhufan, mereka adalah orang-orang yang akan datang nanti, mereka mendapatkan lembaran-lembaran. Ya, ini maksudnya lembaran-lembaran Al-Quran gitu, atau lembaran-lembaran ajaran dari Nabi. Tapi yu'minuna, mereka kemudian beriman. Mereka beriman bima, kepada apa yang fiha, ada dalam tulisan itu tadi, yang ada dalam lembaran tadi. Ini hadis ini Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Ada keterangannya tuh, nomor 3 footnote-nya. Yang meriwayatkannya Imam At-Tabrani. Dalam kitab hadisnya Al-Mu'jamul Kabir. Imam At-Tabrani kitab hadisnya ada, yang gede-gede ada 3. Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Awsat, dan Al-Mu'jamul apa paling kecil namanya? Sohir. Al-Mu'jamul Sohir. Ya. Bukan Jami'us Sohir, Al-Mu'jamus Sohir lit Tabrani. Ini di juz 22 halaman 4. Min hadisi Abu Jam'ah Al-Ansari, sumber hadisnya. Jadi saudara, mudah-mudahan kita termasuk yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Kita tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah menyaksikan turunnya wahyu. Kita cuma datang ke masjid, mempelajari Al-Quran, lalu kita percaya ini benar, ini Al-Quran ini. Itu ya, itu satu. Ini kemarin kan belum disampaikan ini. Mungkin sudah di antara saudara sudah ada yang pernah mendengar, tapi mungkin ada yang lain yang belum pernah mendengar. Ada yang sudah pernah mendengar belum? Ada yang belum pernah mendengar hadis ini enggak sebelumnya? Sudah pernah mendengar semua berarti? Hah? Yang belum sampai, yang belum pernah, yang baru hari ini mendengar. Loh, kok sedikit? Oh, lumayan ya. Sudah. Kemudian diterangkan ini kita lewati ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Syarah Bukhari, di awal Syarah Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian saudara, ini tentang orang yang beriman. Nah, ayat berikutnya kan ayat yang ditujukan kepada orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya.
wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati, janganlah benar-benar kalian mati illa kecuali wa antum muslimun, kalian mati sebagai orang muslim. Apa makna dari hadis janganlah sampai kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan muslim? Ini keterangannya di sini. Ada yang belum diterangkan kemarin, dilewatin, padahal penting ini loh Pak tafsirnya. Jangan merem. Jangan merem, tahu merem? Jangan merem. Lihat tuh. Ya, tulisannya ada itu. Nah, ini loh. Ini gunanya dipasang tiap pagi sama orang-orang ini, Pak, supaya dilihat. Bukan sampean merem begini. Itu. Mumpung masih menyala. Jangan sampai besok pagi mati, susah nanti carinya. Ya. Di sini terangkan nih, wa qauluhu, sedangkan firman Allah yang berbunyi wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian sebagai orang-orang muslim. Ketika mati sudah menjadi orang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah secara total. Menyerahnya total 100%, enggak, bukan 99,9%, bukan. Maksud kalimat ini yaitu jangan sampai kalian mati kita dalam keadaan Islam adalah hafidhu, kalian jaga alal Islam, jagalah atas Islam ini, jagalah Islammu fi hali, dalam keadaan sihatikum, sehatnya kalian. Mumpung kalian sehat, jaga kesehatan kamu, jaga Islam kamu dengan kesehatanmu. Gunakan kesehatanmu untuk menjalani hidup ini dengan Islam. Mumpung kamu masih sehat. Karena kemarin saya meninggalkan Sampit 1 hari 1 malam, 10 orang stroke masuk, Pak. Masya Allah, ya Allah ya Rahman. Ada 13 dari pasienku sekarang itu stroke semua, Pak. Masya Allah. Jadi saudara, jagalah, jangan sampai kalian mati kecuali mati sebagai muslim. Itu maksudnya jagalah Islam kamu dalam keadaan sehatmu, wasalamatikum, dan dalam keadaan selamatnya kalian semua. Mumpung kalian masih selamat, tidak kena bencana apa-apa, tidak kena ujian apa-apa, mumpung sehat, tidak kena sakit apa-apa, jaga Islam kamu, laksanakan ajaran Islam ini dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sholat 5 waktu yang fardu itu, yang wajib itu, disertai dengan sholat-sholat sunnah kalau bisa, lebih bagus lagi. Mulai dari puasa fardu, puasa wajib, Ramadan yang sudah lewat kemarin, dengan puasa sunnahnya, puasa 6 hari sesudah Ramadan. Tapi kata ulama, yang masih punya utang dibayar dulu utangnya. Kata sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan enggak usah bayar utang dulu, enggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Kamu puasa Syawal dulu aja. Nanti utangnya bayarnya belakangan. Allah itu Maha Pengampun kok. Dia pendapat yang lain begitu. Ya. Jagalah Islam kamu dalam keadaan sehatmu dan selamatmu, litamutu, supaya kalian mati alaihi, di atas keadaan itu. Jadi kalau kita selalu menjaga Islam kita, nanti kita akan mati dalam keadaan Islam. Gitu loh. Fa inna, karena sesungguhnya, kata Imam Ibnu Katsir, al-karim, orang yang baik itu. Ini Ibnu Katsir yang ngomong. Kalau ini pendapatnya Ibnu Katsir. Kalau tadi itu ya pendapatnya Ibnu Katsir juga, tapi dalam rangka menjelaskan yang dimaksud dengan jangan sekali-kali kalian mati kecuali matinya sebagai orang yang muslim. Jaga terus Islam kamu dalam keadaan sehatmu. Nah, biasanya orang itu dalam keadaan sehat lupa sama Islam. Sehat terus lari-lari pagi, enggak ngaji, Pak. Habis sholat subuh lari-lari pagi.
jalan-jalan pagi. Ya kalau sudah ngaji sih nggak apa-apa, kalau sudah paham Al-Quran lari-lari pagi itu nggak apa-apa. Quran aja paham belum kok lari-lari pagi, ngapain kamu lari-lari pagi? Lari-lari sore kan bisa, pagi waktunya ngaji kok. Lari siang juga bisa tuh, jam 12 siang tuh habis sholat duhur lari-lari sampean. Nah itu bagus itu, keringatnya keluar banyak itu. Ya, ini enggak ya orang ini pagi-pagi harusnya ngaji, malah dia mengerjakan yang lainnya. Ini Ibnu Katsir ini menerangkannya seperti itu ya. Jadi janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan sebagai muslim. Ya. Kenapa kata Ibnu Katsir selanjutnya? Fa innal karim, karena sesungguhnya orang yang baik. Al karim ini orang, artinya orang yang baik. Kalau Allah itu namanya juga Al Karim. Tapi di sini bukan Allah maksudnya. Fa innal karim, karena sesungguhnya orang yang mulia atau orang yang baik atau orang yang dermawan, yang suka ngasih sebagian hartanya kepada orang, qad ajra, sungguh orang yang dia selalu menjalani. Ya, jaro itu kan mengalir. Yajri mengalir, tajri juga mengalir. Tapi kalau yajri untuk domir huwa, kalau tajri untuk domir hiya. Tadi dibaca ayatnya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Gitu kan tadi? Ya, tajri itu mengalir. Nah, ajra ya penggalan katanya apa namanya? Ya, bentukan kata yang lain. Jadi orang yang baik atau orang yang dermawan itu adalah orang yang sungguh ajra, dia selalu berbuat baik, selalu mengalir dalam hidup ini dalam keadaan sebagai orang baik. Dia selalu menjalankan mengartikannya ya. Qad ajra, orang yang mulia, orang yang baik, orang yang dermawan itu adalah orang yang selalu menjalani. Ya, qad sungguh dia ajra telah menjalani adatahu. Karena menurut ilmu nahwu kalau ada qad di depannya, di belakangnya pasti fi'il apa? Madi. Ciri-ciri fi'il madi itu didahului oleh qad. Madi apa bukan? Hah? Lupa ya. Sesungguhnya orang yang baik atau orang yang dermawan adalah orang yang sungguh dia telah menjalani adatahu, adatnya, kebiasaannya, bikaromihi, dengan kedermawanannya, dengan kebaikannya. Jadi orang bisa dikatakan dermawan karena dia biasa ngasih-ngasih orang. Orang bisa dikatakan dia orang baik karena dia selalu mengerjakan yang baik-baik. Paham gak omongan ini Pak? Nah gitu loh. Terus annahu, bahwasanya dia orang yang mulia atau orang yang baik atau orang yang dermawan tadi adalah bukan begitu. Annahu, bahwasanya kata Ibnu Katsir, ini domir sa'an di sini ya, di sini domir sa'an. Annahu, bahwasanya man, barang siapa asya, dia hidup ala syai'in, dalam satu keadaan, pada suatu keadaan, mata, dia pasti mati alaihi, di atas keadaan itu. Itu loh Pak. Kenapa kita harus selalu menjaga Islam kita di setiap waktu? Masa sakit, masa sehat kita aja suruh jaga, apalagi kalau pas sakit Pak. Kalau pas sakit itu malah harus lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan sakit ini ujungnya kematian nanti di belakangnya. Sebentar lagi mati ini, jangan-jangan begitu. Makanya Nabi Muhammad SAW, saudara, baca riwayat hidupnya beliau itu. Waktu mau meninggal dunia, hari-hari beliau akan meninggal itu, beliau sakit parah itu. Tapi beliau berusaha mengimami, tetap berdiri, walaupun berdiri jatuh lagi. Berdiri mau berdiri jatuh lagi, dipapah sama sahabatnya.
Tapi beliau mau keluar ke pengimaman. Itu Nabi kita Pak, yang tidak pernah berdosa, yang selalu berbuat baik, yang gak pernah tidur kalau ngaji. Masya Allah. Nabi kita itu mau udah sakit-sakitan tuh masih berusaha berdiri. Nah kita ini sakit pano aja gak ngaji, Masya Allah. Sakit perut mencret gak ngaji, Masya Allah. Padahal mencret sebentar aja Pak. Nanti di masjid mencret lagi juga boleh kok. Masya Allah. Kita ini Masya Allah. Sakit kepala gak ngaji. Apalagi sakit apa enggak ngaji. Nabi kita tuh berdiri enggak kuat. Kayak saya waktu kena Covid dulu itu, berdiri enggak kuat betul. Dan saya tidak ke masjid. Nabi saya diisolasi mandiri. Ya, jadi Nabi kita tuh berdiri Pak sampai dipapah, Masya Allah. Karena kepingin matinya tuh dalam keadaan Islam. Lah kalau sampai cuma sakit perut, terus enggak ngaji, badannya aras-arasen, enggak ngaji. Kayak apa gitu mau masuk surga? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Kita ini loh. Maka Nabi mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan, ingat-ingat ya, siapa yang hidup dalam suatu keadaan, dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Kalau kita hidup selalu dalam keadaan berusaha untuk tetap baik, maka kita pun akan mati dalam keadaan baik. Tapi kalau kita hidup ini selalu kita jalin dengan keburukan, setiap yang kita kerjakan itu keburukan, yang kita pikirkan keburukan, yang kita inginkan keburukan, yang kita ingin kejar keburukan. Ini 2024 ini masih lama Pak. Orang sudah mulai munculkan diri kepengen jadi presiden. Ya mudah-mudahan semuanya jadi capres saja selamanya. Tuh, enggak jadi pres tapi capres terus saja. Saya doakan jadi capres semuanya itu. Rakyat masih susah makan, mikirin dirinya, kelompoknya itu. Masya Allah. Biar aja didengar orang, biar aja nih. Ya, biar tahu orang itu, sadar gitu loh. Ya. Buka TV dikit-dikit, ada kelompok tertentu itu mencalonkan, berkoalisi. Ini masih menjabat menteri, masih anak buahnya presiden loh ini. Presidennya kok ya biarkan aja sih ya. Atau memang itu politik, aku tuh nggak ngerti politik soalnya. Ya jadinya mungkin termasuk politik. Ya politik gimana caranya sampai tujuannya nanti akhirnya merebut kekuasaan, memenangkan kekuasaan. Nah saudara, kalau kamu sudah dapat kekuasaan mau apa? Mati juga kamu. Dan matinya kalau kamu menang dalam pertarungan tadi dengan curang, neraka sudah dijamin itu sudah. Ayatnya sudah sering saya bacakan itu. Orang yang mendapatkan sesuatu dengan kecurangan, bahkan disebut dalam satu surat penuh, namanya surat Al-Mutaffifun. Wailul lil mutaffifin, gitu. Benar enggak ayatnya? Celakalah, neraka wailah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun, yaitu orang-orang yang ketika mereka menakar kepada orang lain, ketika mereka meminta takaran timbangan kepada orang lain, ketika meminta takaran timbangan kepada orang lain, yastaufun, mereka minta sempurna. Timbangannya yang benar loh ya. Aku beli 10 kilo benar loh ya. Aku beli 10 ton benar loh ya. Tapi wa idzaktalu alan wa idzakaluhum awazanuhum yuhsirun. Wa idza, dan ketika kaluhum, mereka menakar untuk mereka orang lain, awazanuhum, atau mereka menimbang untuk orang lain. Kira dia jadi penjualnya, dia menakar untuk orang lain, menimbang untuk orang lain, yuhsirun, mereka mengurangi takaran dan timbangan. Ketika mengajukan anggaran, mintanya sempurna. Begitu anggaran sudah didapat untuk dibagi-bagikan kepada rakyat Indonesia yang banyak ini, yuhsirun, mereka mengurangi, ya enggak? Dikurangi itu Pak.
bansos itu ada yang nggak sampai pada tempatnya itu. Nah, saudara jangan begitu. Itu curang namanya. Curang itu neraka loh, masya Allah. Udah susah kita membicarakan orang curang ini. Nah, sebaliknya kata Ibnu Katsir, waman mata dan barang siapa mati ala syai'in pada sesuatu keadaan, yub'atsu dia akan dibangkitkan alaihi di atas keadaan itu. Jadi kalau ada orang mati dalam keadaan kafir, nanti dia dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang kafir. Kalau dia mati dalam keadaan sebagai orang munafik, nanti akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang munafik, Pak. Apa enggak ngeri nih, Pak? Ya, lalu Ibnu Katsir berlindung, fa'iyadzan. Semoga Allah melindungi. Fa'iyadzan, maka perlindungan billah kepada Allah. Aku minta perlindungan kepada Allah min khilafi dzalika, dari menyelisihi yang demikian itu. Jangan sampai aku mati dalam keadaan tidak muslim. Begitu Ibnu Katsir. Lalu beliau menyampaikan sebuah hadis. Qala al-Imamu Ahmad, telah berkata Imam Ahmad. Ini hadis bagus juga disampaikan ini. Ya. Telah berkata Imam Ahmad rahimahullah, hadatsana Rauhun, hadatsana Syu'batun, qala Syu'bah berkata, sami'tu aku telah mendengar Sulaimana, perawi hadis yang bernama Sulaiman, an Mujahidin, Sulaiman mendengar hadis ini dari gurunya lagi yang bernama Mujahid. Mujahid berkata, annan nas, bahwasanya orang-orang banyak, kanu adalah mereka para orang-orang banyak ini, yatufuna, mereka itu suka berkeliling tawaf bil bait, kepada rumah-rumah, di rumah-rumah. Jadi apa namanya, kata siapa tadi namanya ini, Mujahid ya, sesungguh bukan tawaf di rumah, keliru saya ngomong lagi, ya Allah, saya ulangi ya. Kata Mujahid, jadi ini dari Mujahid itu tabi'in, mestinya ada satu lagi sahabat Nabi, tapi tidak disebutkan sahabat siapa ini yang ngomong. Langsung Mujahid mengatakan, an-nas, bahwa orang-orang pada waktu dulu, kanu adalah mereka itu, yatufuna bil bait, mereka itu suka tawaf di Baitullah. Mereka suka pergi umroh, suka pergi haji untuk bisa tawaf di Baitullah. Nah, orang-orang itu dulu ketika mereka biasa tawaf di Baitullah, wa Ibnu Abbas, sedangkan Ibnu Abbas guruku, kata Mujahid, gurunya Mujahid itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas guruku itu jalisun, sedang duduk, ma'ahu, bersama dia, bersama Mujahid. Ya. Terus siapa kata Mujahid ini? Apa namanya? Bimih janin, dengan membawa sepotong tongkat. Bimih janin, ada mihjanin ya. Ma'ahu, bersamanya, bersama si Ibnu Abbas guruku itu ada mihjanin. Bukan mihjanin, ma'ahu mihjanun ya. Bersamanya ada sebuah tongkat, maksudnya guruku sedang memegang tongkat. Faqala, lalu guruku Ibnu Abbas berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda begini, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Ibnu Abbas mengingatkan bahwa Rasulullah SAW dulu pernah berkata, membaca ayat ini, lalu Ibnu Abbas menerangkan kenapa kita diperintah wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian mati dalam sebagai orang-orang muslim. Karena kata Ibnu Abbas, walau anna, ini kata Nabi bukan kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cuma menyampaikan saja. Walau anna, dan kalau saja, seandainya saja bahwa ada kotrotan atau kitrotan, ada satu tetes minaz zakum, dari yang namanya zakum, makanan penghuni neraka, kutirot, diteteskan, la amarrot, sungguh satu tetes
makanan yang namanya zakum itu akan bisa membuat pahit ala ahlil ardi kepada penduduk bumi syatahum selama hidup mereka. Satu tetes zakum saja, Pak. Pernah dengar kata-kata zakum kan? Nah, dalam Al-Quran itu nanti saudara bisa cari. Di Al-Quran itu kata zakum disebut berapa kali? Ya, zakum. Sekarang program-program teknologi itu bagus-bagus, Mak. Berbahagialah yang bisa menguasai ini. Salah satunya di surat Al-Waqiah itu. Ya. Al-Waqiah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah dan seterusnya sampai pada ayat-ayat belakang itu. Saya carikan di sini ayat-ayat yang di belakangnya. Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang awal-awal dulu, wal akhirina dan orang-orang yang akhir-akhir nanti, lama jemuuna, sungguh mereka semua akan dikumpulkan ila ke mikotin, suatu tempat yang telah ditetapkan tempat dan waktunya, yaumin pada suatu hari, maklumin yang telah dimaklumi, yang telah diketahui. Jadi semua orang zaman dulu mulai dari Nabi Adam AS dan anak-anaknya sampai kepada orang-orang zaman belakang akhir-akhir zaman nanti, semuanya nanti akan dikumpulkan ke suatu tempat di padang mahsyar sana. Terus untuk apa? Tsumma innakum, kemudian sesungguhnya kalian semua, ayyuhad-dallunal mukadzibun, wahai orang-orang yang sesat dan orang-orang yang mendustakan kepada Islam, orang-orang yang menyimpang dari Islam dan orang-orang yang mendustakan ajaran Islam. La akiluna, sungguh kalian semua adalah orang-orang yang akan memakan min syajarin, dari sebuah pohon yang ada di neraka sana, min zakum, yaitu buah zakum. Zakum ini buah, tapi pahit sekali. Dan kalau ditelan membuat tenggorokannya tersumbat. Ya. Fama, padahal Allah bilang apa? Famaliuna minhal butun. Famaliuna, lalu kalian semua adalah orang-orang yang akan dipenuhi minha, dengannya, darinya, dari makanan zakum tadi, dipenuhi apanya? Al-butun, perutnya. Jadi dimakanin malaikat penuh, diisi zakum semuanya. Mau minta makan, nih makanan kamu, makan situ, makan. Kamu di dunia sudah makan enak terus kamu. Kalau makan di restoran bintang 5 terus kan. Nah, sekarang makan zakum kamu sekarang. Ya. Jadi mereka akan mereka akan dipenuhi perutnya dengan zakum. Itu makanannya. Minumnya apa? Fasyaribuna alaih, lalu kalian semua adalah orang-orang yang meminum alaihi padanya, ya, minal hamim, dari air yang sangat panas. Tuh, fasyaribuna, lalu mereka atau orang-orang itu, kalian semuanya, mereka semua itu adalah orang-orang yang minumannya minum air yang sangat panas. Surbal him, saking hausnya minumnya seperti surbal him, seperti minumnya seekor onta. Onta kalau lagi kehausan minumnya banyak sekali. Ini orang dinamakan lagi minumnya banyak tapi air panas banget, Pak. Itu. Nah, makanya saudara sekalian, di dalam surat yang tadi sedang kita pelajari, surat Ali Imran ini,
di ayat 102 ya. Ini tadi dibicarakan hadis Nabi ini tadi. Orang-orang itu suka tawaf di Baitullah ya. Bagus itu, suka tawaf, suka umroh, bagus itu. Suka pergi haji karena duitnya banyak kan, pergi haji berkali-kali ya enggak apa-apa. Ya, duitnya banyak, pergi umroh berulang-ulang ya enggak apa-apa. Tapi ingat, yang bikin masuk kamu surga bukan umroh dan hajimu yang berkali-kali, bukan. Tapi saat kematianmu bagaimana? Gitu, ya. Ini. Nah, setelah apa tadi ini? Hadisnya mana tadi ini? Nah, ini ya. Seandainya kata Rasulullah SAW, walau anna kitrotan atau kotrotan minaz zakum kutirot, kalau saja ada satu tetes dari zakum, dari buah zakum itu kutirot diteteskan, la amarrot, sungguh akan membuat pahit ala ahlil ardi, kepada penduduk bumi ini, satahum, sepanjang hidup mereka, Pak. Jadi makan apa-apa tuh jadi pahit. Jadi orang yang sakit makan pahit mungkin karena ketetesan jakum juga itu. Ya. Ya. Lagi pahit makan rasa pahit akan merusak, membuat semua makanan penduduk dunia menjadi perasa pahit. Itu. Terus apa kata Nabi? Fa kaifa, lalu bagaimana kalau satu tetes buah zakum ditetesan ke dunia ini bisa membuat pahit semua makanan yang ada di dunia ini sepanjang hidupnya manusia. Jadi makan durian manis sudah nggak terasa lagi dah. Pahit. Bagaimana kata Rasulullah? Fa kaifa biman laisa lahu ta'amun illa zakum. Lalu bagaimana dengan orang yang laisa lahu, tidak ada baginya, dia tidak mempunyai ta'amun, suatu makanan pun, illa zakum, kecuali buah zakum. Ini hadis riwayat Ahmad, wa hakadha rawahu Tirmidzi, dan demikian juga Imam Tirmidzi telah meriwayatkannya, wa Nasa'i dan Ibnu Nasa'i juga meriwayatkan, wa Ibnu Majah juga meriwayatkan, wa Ibnu Hibban juga meriwayatkan fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, wal Hakim dan Imam Al-Hakim meriwayatkan fi mustadrakihi, dalam kitab mustadraknya. Gitu. Jadi begitu, Pak. Ya, ini ayat dan hadis ini mengajarkan kepada kita semuanya supaya kita menjaga Islam kita benar-benar. Itu satu. Yang kedua, hadis yang kedua apa ketiga ini? Wa qala Imam Ahmad, dan telah berkata Imam Ahmad, hadatsana Waqi'un, hadatsana Al-A'mas, an Zaid bin Wahbin, an Abdurrahman bin Abdirrabbil Ka'bah, an Abdullah bin Amr qala, dari sahabat Nabi yang benar Abdullah bin Amr, dia berkata, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man, barang siapa ahabba, dia senang, dia suka, ayyuzah zaha, bahwa dia akan dijauhkan, anin nar, dari api neraka, wa yadkhulal jannata, dan dia akan masuk surga. Barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk surga, fal tudrikhu, maka hendaknya menemui dirinya maniyatuhu, kematiannya, wa huwa yu'minu billah, sedangkan dia dalam keadaan masih dan sedang dan akan tetap beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan tetap beriman kepada hari akhir. Wa ya'ti ilan nas. Nah, ini Pak. Orang muslim yang benar-benar muslim, orang Islam yang benar-benar Islam yang baik, Islamnya itu ciri-cirinya seperti ini, Pak, kata Nabi. Orang yang dia kepingin kematian itu menemui dia, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, satu. Wa ya'ti ilan nas, dan dia suka mendatangi kepada manusia, maksudnya memperlakukan orang lain mayuhibbu, seperti apa yang dia suka, ayyuta ilaihi, bahwa dia diperlakukan seperti itu kepadanya. Paham gak bahasa ini enggak? Orang muslim yang baik itu adalah orang yang
Dia memperlakukan orang lain seperti dia kepingin diperlakukan oleh orang lain. Jadi kalau sampean kepingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Kalau sampean kepingin diberi oleh orang lain, maka berilah sampean, memberilah sampean kepada orang lain. Itu sudah saya sebutkan berkali-kali kok Pak. Saya ngasih uang cuma 100.000, ditukar 100 juta pernah Pak saya. Enggak percaya kan sampean? Enggak percaya. Tapi itu terjadi dan saya baru buka sekarang. Masya Allah. Tapi uang itu sudah habis Pak. Kasihkan semua orang sudah habis. Enggak ada di tabungan saya sudah habis. Sudah kena ke cucu kah, ke anak lah, ke kakak, adik dan lain-lain sudah enggak perlu disebut satu-satu. Tabungan saya enggak banyak Kak. Dan kemarin kami ini enggak apa-apa. Direkam enggak apa-apa. Habis hari raya kemarin semua kumpul kan, keluarga, anak-anak saya semua kumpul, pembantu rumah tangga pulang. Nah, itu harta warisannya Bunda dibagi sekarang aja ya, mumpung kumpul. Iya Pak, ya Bu, sudah setuju. Dulu sudah ditanyakan sama Ustadz belum? Sudah dikonsultasi sama Ustadz belum? Bagaimana cara membaginya? Udah. Nah, Ustadzah Ayu yang menjawab. Terus bagaimana kesimpulannya? Ya begini-begini. Oh ya sudah, kalau itu kita laksanakan sekarang. Saudara tahu, Pak, berapa harta warisan Bunda? Saudara jangan menyangka ya. Jangan menyangka. Sebentar. Saya rekam kok itu. Saya bukan saya rekam. Kalau di klik ini namanya apa Pak? Gambar apa namanya? Ambil gambar itu ya. Ini toh, narik gambarnya aja susah. Aku ingat bilangannya. Jumlah harta yang dibagi berapa Pak? Termasuk mobil merah, kenang-kenangan, emas berlian. Makanya saya tanya sama Mbak Lina, ini harganya berapa sih? Karena kata Ustadz suruh naksir. Lah aku nggak bisa menaksir harga berlian aku bukan pedagang berlian. Nah, tanya yang tahu. Ya, taksir. Jumlah harta yang dibagi 262 juta sekian rupiah. Cuma segitu Pak. Itu istri dokter spesialis 20 tahun. Makanya ada orang nawarin aku istri. Aduh. Mumet aku nanti. Enggak ada. Aku belum menemukan yang kayak Bunda. Lina mana Lina? Aduh, Lina pulang lagi. Ya. Bu Wahid. Enggak ada, nunggu mama. Aduh. Orang-orang penting-penting ku cari-cari pada enggak ada semua ini. Nanti kalau ibu-ibu ada menemukan orang seperti Bunda, nah itu tolong kasihkan aku ya. Nah, kalau ada ngari Pak, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Pak Haji Amri jadi ketawa. Jadi saudara, ini hadis ini sangat bagus sekali ya. Kita menjaga Islam kita sampai mati dalam keadaan muslim adalah itu. Kita pengen waktu matinya kita masih tetap beriman kepada Allah, masih tetap beriman kepada hari akhir, dan kita selalu berusaha memperlakukan orang lain seperti kita kepingin diperlakukan. Kalau sampai kepingin diperlakukan baik oleh orang lain, berbuat baiklah kepada orang lain. Ya, jangan berbuat jahat kepada orang lain, nanti dibalas kejahatannya sampai sakit hati. Mari kita semuanya belajar dari hadis ini ya. Saya kira untuk sekian saja dulu untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita, dan kita semua diberi oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.